Selamat datang di bus kamu kita. Maaf apa nggak biasa aja. Dan ini adalah konten udah lama nggak ketemu sama Adriano Closing. Hari ini gue bakalan ngomongin banyak soal man and money. Ya, man and money ini nggak tahu, kemarin gue sama Adri tuh udah lama nggak ketemu. Mungkin terakhir tuh yang konten yang gitu tuh, ya kan? Habis itu beberapa kali ketemu di MLI karena ada kerjasama, kebetulan ketemu terus ngobrol, terus kayaknya harus ngobrol lagi nih di konten gitu. Karena ternyata setelah kurun waktu kita tidak ketemu itu banyak cerita-cerita baru. Betul. Banyak journey-journey yang tidak begitu jernih, ya. Si anjing. Tapi karena tidak jernih itu kita jadi berusaha memfilter kan. Iya. Nah, jadi kayak pas kemarin kita ngobrol-ngobrol, ternyata juga kebetulan juga Adri mau ngadain special show Lo semua sama aja gitu. Jadi emang kondisinya pas aja gitu. Pas sebelumnya kan gue ngajakin lu ngobrol itu kan sebelum lu belum ada rencana. Gitu. Jadi sekalian aja gitu. Mantap. Nah, terima kasih. Gua Uus nih sebetulnya salah satu orang yang gua sih merasanya nih Us ya. Maksudnya kita jarang ketemu, jarang apa, tapi itu gua merasa gua punya koneksi yang dalam sama lu. Iya. Maksudnya, wah nih orang visi hidupnya dan emang gua kira tadinya ini kayaknya gimmick-gimmick aja, Us. Iya. Ternyata ilmu tentang hidup tuh dalam sekali. Iya. Jadi kayak mungkin kemarin gue ngobrol sama Adri juga banyak hal-hal dari Adri kayak gini, kayak nggak tahu kalau buat cowok-cowok tuh kayak apa ya, udah lama gak ketemu terus kayak wah lu harus tahu, Us. Nah itu tuh kayak wah ini berarti emang ada beberapa cerita yang kita siapkan ketika kita bertemu sama seseorang yang sekiranya kita kayak wajib nih nyeritain yang ini gitu. Sedangkan ini nggak bisa kita ceritain sama yang lain gitu. Kayaknya yang kalau ditulis-tulis di buku motivasi itu kayaknya belum selesai sebetulnya kan. Buku-buku motivasi yang banyak kan, oh gimana kiat sukses, kaya dan segala macam. Nah dia nggak menuliskan bagaimana kalau udah mencapai itu hidup harus apa. Nah, nah dari situ yang tidak ada panduannya lagi. Kenapa harus nunggu orang yang sukses itu tuh menyendiri di sebuah desa, terus jadi seniman pelukis, apa segala macam. Kenapa selalu disorotnya tuh orang-orang sukses yang sudah melewati fame dan uang, pas dia lay low gitu, tapi tidak ngasih tahu ke orang bertahan di atas dengan angin kencang ini bagaimana? Iya, gitu. Iya. Dan makanya maksudnya di konten kali ini tuh gue pengen bahas dari yang kemarin kita ngobrolin itu soal man and money, karena ini akan ada sangkut pautnya ke dunia no exit ya. Iya. Si anjing. Gak suka nih. Sama Adri itu suka muncul kosakata baru. Tadi gue ngobrol sama Adri kayak cowok dengan uang, dengan kebahagiaan dan tidak bahagia. Apa Adri yang tadi lu bilang? Orang bilang bahagia tuh susah. Ya. Tapi dia belum tahu kalau nggak bahagia tuh lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Nyawa perek. Aduh. Biayain ani-ani. Aduh. Kalau mau have fun harus keluar 100 juta. Aduh. Pulang juga belum tentu. Aduh. Selesai masalahnya gitu. Jadi kayak apalagi tadi Adri juga ngomong kayak kata orang lebih baik kita menangis di dalam mobil Mercy ya. Iya. Tapi kita lebih memilih untuk tertawa di R3. Ya. Nah itu bukan kata gue. Jadi ada gue lagi ikutin namanya Gary V. Dia bilang kan, ada orang kan bilang money, katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Money can buy happiness, ya. Tapi kan orang pada ngejawab kan, ngebantah. Ya tapi mendingan gue nangis di Ferrari daripada gue nangis di luar kehujanan. Ya jangan nangis di Ferrari dong, tertawa di R3 aja gimana gitu. Dan itu kayak anjing ya orang ini ya gitu. Dan dia berani menjawab itu karena kan ada petua bagus terus ada counternya, terus mau counter lagi bingung gitu kan. Betul, nah betul. Itu yang suka bikin mati. Dan kayaknya contoh orang sedangkan orang yang maksudnya punya R3 itu belum tentu dia orang miskin juga. Iya. Siapa tahu emang dia sukanya di situ. Betul. Iya. Kayaknya kita tuh miskin contoh orang bahagia dan sukses ya. Kita tuh miskin contoh itu. Maksudnya orang sukses banyak, tapi kayaknya nggak ini. Ada orang bahagia, tapi kayaknya hidupnya miskin banget. Gue juga nggak mau di situ. Lu pengen ada di dua-dua, dan ternyata itu possible gitu. Itu possible, bener. Itu possible. Tapi bener. Kan kalau konten-konten bahagia kan pasti stoikisme dan healing dan segala macam. Dan menurut gua bahagia tuh kurang contoh ikon-ikon yang kayak lu berandalan gini.
oh ternyata tahu tentang hidup gitu. Ya itu Uus emang orangnya. Tapi emang sejujurnya hal-hal yang kayak gitu tuh gue temuin juga di jalan. Betul. Jadi kayak kan lu misalkan ada pelukis yang berbakat apa segala macam tapi memutuskan untuk kayak tinggal di pinggir jalan lah apa segala macam. Terus kayak lu kan punya bakat gitu. Iya. Kenapa lu gini-gini? Gini Bang. Banyak orang memandang gue itu sebagai orang yang kayaknya hidup gue di jalan terus gitu. Iya. Padahal gue sudah pernah merasakan hidup yang berkecukupan apa segala macam, tapi ternyata ada beberapa konflik yang tidak bisa gue selesaikan dengan cuma sukses gitu. Iya. Yang akhirnya gue gimana caranya gue bisa nyari jati diri gue lagi, ya gue kembali ke roots gue, yaitu di pinggir jalan gitu. Jadi ternyata pencarian buat laki-laki itu setelah uang itu bahkan ada yang belum nemu dirinya gitu. Betul, udah betul. nemu, Wah, betul. Iya kan, Anjing, udah bagus nemu banget, uangnya, tapi belum nemu dirinya Betul, gitu. anjing itu lebih berat lagi, betul. Iya kan? Jadi kayak apa ya, lu bilang barusan kayak orang yang di jalanan apa segala macam itu ternyata lebih paham soal hidup apa segala macam. Memang iya gitu. Ya. Meskipun di sisi lain ya kita harus juga mengakui bahwa hidup anti kemapanan tuh ya nggak menarik. Maksudnya karena kan gimana pun juga gini loh, gimana pun juga kadang kita harus berhadapan dengan fakta kita nih sandwich generation, kita harus bantu orang tua kita, kadang bantu adik kita punya keluarga kita dan ternyata ya maju itu ya bawa beban bukan taruh beban gitu. Orang pikir kalau bawa beban itu kan berat kan gitu. Betul. Jadi mau ditaruh gitu. Betul. Tapi ntar lu cuma nyampe suatu titik. Nah dari titik itu mau ke depan, ternyata bebannya harus dibawa. Iya emang kayak orang naik gunung. Iya paradoks kan jadi. Iya, jadi kayak orang naik gunung kan misalnya kayak gue pengen nyampe ke puncak Gunung Himalaya. Tapi kalau beban lu dikit, lu nggak bawa tabung oksigen, lu nggak bawa jaket tambahan, lu nggak bawa pemanas segala macam, lu nggak bakal nyampe gitu. Itu ada lagi gue nontonin kontennya Mike Tyson tuh dia bilang gini, kan dia juga dia bilang katanya duit nggak bisa beli kebahagiaan. Enggak dia bilang gini, lu pikir duit bisa beli kebahagiaan? Iya. Kalau lu pikir begitu berarti duit lu belum sebanyak itu. Gila ya. Kayak tapi begini, yang tadi lo omongin itu bener. Maksudnya kayak mungkin duit lo belum sebanyak itu. Nah, tapi kita juga sudah pernah melihat nih kita berdua. Orang yang duitnya udah sebanyak itu. Iya. Tapi tetap nggak ini terkurung. Nah, ya ini yang menarik. Gue tuh suka banget sama Mike Tyson karena suka tinju. Dia pernah ketemu waktu di tahun 90-an dia lagi jaya-jayanya ketemu Frank Sinatra terus dia kayak apa nih artis zaman dulu. Dia ngeliatnya sombong gitu. Iya. Terus pas dia mau cabut dari ngobrol, Frank Sinatra narik ini, dengerin anak muda ya. Ini bukan how good you are, how long you have it good. Digituin men. Anjing. Dan itu bener, jadi dia tuh cerita banyak, dia bilang, lu ngomongin tentang menemukan diri itu menarik banget. Dia bilang waktu dia di penjara, itu ternyata momen terbahagianya dia. Dia bilang, kenapa gue paling bahagia waktu di penjara? Karena udah nggak ada lagi yang berusaha nyedot harta gue, yang manfaatin gue udah nggak ada. Kalau lu stay karena emang lu temen gue, kalau nggak lu udah nggak ada semua. Nah tapi yang menarik dari situ kan begitu dia di bawah, dia juga berusaha lagi balik ke atas dan dia dapat dan titik yang kedua itu yang menurut gue kayak anjingnya ini orang-orang ya mungkin karena gue nggak tahu, gue lagi akhirnya banyak mikirin kayak gini karena banyak orang karena mau 40 cing. Anjing gue nggak berasa banget 40 anjing. Berapa tahun lagi sebelum susah ngaceng? 2 tahun. Beat ya ada beat lah dari 7 tahun lagi 7 tahun. Itu ntar ada dibahas di special show dia tuh. Dia cerita kayak balik lagi. Oh terus ada lagi yang bilang gini. Gue lupa siapa yang bilang, dia bilang gini. Sebetulnya setiap manusia tuh dikaruniai 2 kehidupan. Yang kedua mulai itu pada saat lu sadar hidup lu cuma 1. Wah gila, itu tuh kayak wah bener ya, lu tuh nggak boleh menyia-nyiakan hidup lu. Maksudnya semua tuh rezeki lu dan kalau lu nggak ngerti cara mengendalikan ini semua, ya lu lewat gitu aja, lu kekurung kejayaan lu sendiri dan itu tuh kayak berbahaya dan orang nggak akan berani keluar karena ngerasa gue udah kerja keras nih habis karena mau dipegang semua, padahal itu yang ngurung dia gitu. Kejayaan itu ngebuat orang jadi apa ya? Jadi orang yang nggak mau maju lagi gitu. Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Kayak misalkan ya udah gue jayanya segini. Jadi kayak teori teman gue, anak orang kaya itu cuma ada 2.
yaitu adalah mempertahankan kekayaannya atau enggak lebih kaya. Tidak ada mereka pengen jatuh lebih miskin. Tapi untuk seseorang yang dulunya berusaha dari nol, mereka tuh punya kemungkinan untuk mau kontemplasi lagi, atau enggak mereka yang penting bisa berkarya, walaupun nanti hidup mereka mungkin akan setingkat di bawah daripada taraf hidup mereka yang sekarang, tapi asal mereka bisa bikin karya yang lebih baik, kenapa enggak? Banyak banget seniman yang ngelakuin itu. Kayak Dave Chappelle salah satunya adalah orang yang ninggalin industri selama 12 tahun gitu. 12 tahun walk out dari kontrak nilainya $10 juta. Di situ dia ngomong kan, dulu tuh kontrak pertama gua itu waktu dia bikin seriesnya Chappelle Show itu ya, dia cuma dapat $300.000. Terus abis itu dia 12 tahun gak di industri, orang mohon dia untuk bisa ada lagi, ternyata dia dibayar berapa juta dolar untuk berapa belas menit gitu. Iya, benar. Jadi kalau nggak salah kontraknya itu dia $40 juta buat 2 spesial. Kemarin dia walk out dari $10 juta harus bikin 1 season. Kalau ini cuma spesial 2 jam. Itu ya apa yang dibilang kalau kesenian itu tuh bukan karena kayak dia pertamanya tuh ngelihat lukisan waktu dia lagi off dari industri itu, dia ngelihat sebuah lukisan wajahnya siapa pahlawan Amerika lah, disusun jadi mukanya dari uang recehan. Iya, recehan, ya. Ini kalau dihitung-hitung tuh jumlahnya cuma $500. Iya, nggak nyampe, ya. Tapi dijualnya berapa ratus ribu dolar. Ini kan secara produksi dan value nilai jualnya kan jauh gitu. Apa yang mau? Karena ini art gitu. Bangsat, maksudnya kayak orang yang menemukan kejayaan juga belum tentu menemukan arti dari kejayaan itu sendiri gitu. Kejayaannya apa karena kebebasan orang bilangnya kayak financial freedom, atau emang karena dia ada satu karya yang menurut dia nyampe ke orang, jadinya dia jadi sukses gitu. Dan itu kan sebenarnya buat seorang laki-laki yang jadi godaannya bukan karyanya tapi uangnya. Betul. Kan? Ya, gue nggak tahu, mungkin sebetulnya lo bisa lebih berbicara banyak daripada gue. Karena nggak cuman lawan bicara gue tuh bingung. Selalu kalau sama yang nggak sefrekuensi nggak ada penambahan gitu loh, nggak ada timbal balik atau nggak nambahin sesuatu gitu. Karena emang, aduh nggak tahu ya Us, gue juga kan gini, gue tuh kan awalnya penulis iklan ya, gue tidak pernah menyangka hidup di depan kamera lalu mempengaruhi banyak orang sebegini. Terus tiba-tiba dari penulis iklan, sekarang Adri rumahnya AC-nya sama. Iya, AC-nya sama. Brandnya sama. Iya. Biasanya karena kita dulu hidup sulit, kita tahu rasanya AC belang bentong ya. Biasanya remote-nya remote universal yang dibeli di pasar, ya kan? Ternyata Bapak Adri ini salah satu orang yang mikro, jadi maksudnya memperhatikan hal-hal detail yang kayak padahal cuma sekelibat ya, kita sudah beli apa segala macam kayak ya udah gitu, yang penting kena AC-nya dingin udah gitu, tapi kayak iya ya ternyata dulu AC gue belang bentong ya gitu. Terus gue juga tadi pas itu iya juga ya Dri ya, gue juga sama kok AC gue satu brand ya gitu. Ini by the way ini lagi di rumahnya Uus, gue tadi baru nyalain AC, jadi AC anjing bagus ya, AC-nya sama. Ya tapi gue rasa iya, kalau anjing ini kesannya filosofis. Tapi kalau mau ngomongin happiness, memang lo harus bisa mengapresiasi hal-hal yang kecil itu karena, nah ini dengan duit dan segala macem, semua jadi cepet kan. Maksudnya semua udah nggak ditunggu lagi. Semua solusinya pakai duit. Nah dia nggak tahu malah. Gue sih selalu ngerasa ya, dulu kalau nggak punya duit masalahnya duit, tapi giliran punya duit anjing semua masalah. Semua masalah, men. Iya bener. Semua masalah ini dan kalau lo nggak pernah tahu kayak oh gue udah ngelangkah ke sini, gue nggak ngelangkah ke sini, kayaknya sih lu lewat ya. Dan itu sih kembali lagi yang tadi lu bilang kejebak itu, karena kalau lu nggak berani nge-restart, gue sih percaya kayak air dan lu dituangin air, pertama lu pengen menuhin ini gitu, terus berusaha penuhin, mau bersih mau kotor apa lu penuhin terus penuh. Nah begitu penuh ternyata tuh airnya kotor gitu, terus satu-satunya jalan biar airnya ini ternyata yang gue butuhin bukan cuma penuh, sekedar penuh, tapi juga airnya yang harus menuhin tuh bersih. Nah gimana caranya yang buang ini biar isi lagi gitu? Ternyata satu cara dibuang. Tapi harus dibuang ya, dan lu harus bisa ulang lagi gimana caranya ini bersih. Karena kalau enggak ya lu terpenjara selama-lamanya bawa air kotor ini. Sama satu lagi dari ternyata untuk bisa ngebersihin air kotor itu, kita tuangin air lagi.
Iya, tapi kan luber, maksudnya luber. Iya, tapi yang lubernya yang kotor. Jadi yang ke bawahnya keganti, kayak teori kita bersihin ember sama bersihin gelas gitu. Jadi kayak, aduh, ini kok ngeluarin, kan gua kan ya. Oh ya nggak, maksudnya ya benar dituangin air bersih, tapi kan ini harus kita kosongin dulu. Betul. Nggak, bahkan nggak usah dikosongin, Dri. Anjing, ya bagus kalau lu bisa kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang gue merasa, nah mungkin nggak semua orang punya privilege kayak terus-terusan punya stok air bersih. Fuck, ini dia. Ini nyambungnya ke lingkungan. Iya, ke lingkungan, teman-teman. Iya, kalau lu ternyata terpenjara sama sesuatu yang udah lu bangun dan ternyata hasilnya nggak seindah yang lu bayangkan ya. Kalau yang punya rezekinya dan dia tahu cara memitigasi tanpa harus nol lagi, bagus, maksudnya bagus. Tapi kebanyakan ternyata nggak seindah itu. Banyak yang emang harus ya udah dilepas aja semua. Ya kayak si Mike Tyson tadi gitu ya. Udah ternyata gue lepas aja deh semua. Kalau nggak dilepas gue ini yang ngurung gue gitu ya. Syukur-syukur, makanya lu harus nggak tahu ya, lu harus kenal medan lu harus tahu lu siapa. Ya kembali lagi lu tahu siapa. Gue sih dengan kesadaran penuh ya, maksudnya gue lagi jadi pembicaraan nih, akhir-akhir ini menjadi pembicaraan adalah ini 50 nih, masih begini nggak ya? Ini. Ini 50 masih begini nggak ya? Dan gue nggak benar hidup harus hari ini, betul, gue juga sepakat. Tapi kalau gue nggak berstrategi, anjing ini sih kebantingnya ntar dari 50 gawat banget. Dan gue takut kebanting kalau di 50. Nah itu tuh yang kadang-kadang gue suka mikir, banyak orang yang melihat sebuah kehidupan kayak gue kayaknya hidupnya tuh kayak nothing tulus, kayak gampang banget, kayak hidup per hari apa segala macem. Hidup seperti tidak berstrategi gitu. Iya. Nah masalahnya adalah buat orang kayak gue itu bukan pakai satu strategi. Jadi sampai strategi kegagal pun gue punya. Nah kebanyakan orang itu yang tidak menyangka seperti itu. Orang itu yang bener-bener mungkin paham itu cuma sedikit gitu. Tapi yang orang-orang yang kebanyakan cuma ngelihat gue sepintas apa segala macam, anjing hidupnya santai banget ya. Kayaknya hidupnya gini segala macam gitu. Gue sampai mikir kayak, oh mungkin ada beberapa hal dari diri gue yang mungkin belum gue ceritakan gitu. Jadi kayak oke nih, gue sampai di titik kayak dalam karir gue tidak mau memulai karir gue dengan gimmick single. Jadi gue memanfaatkan kejombloan gue untuk kayak menarik para cewek-cewek. Karena nantinya ketika nanti gue punya istri dan karir gue turun, yang gue cari adalah gimana caranya gue kelihatan single lagi biar fans gue tetap ini. Gue nggak mau misalkan kayak ikut drama settingan begini-begini, gimmick-gimmick begini, karena nantinya akan berat buat istri gue ketika dia tidak tahu mana yang real, mana yang beneran. Yang real, mana yang bohongan gitu. Jadi kayak orang kiranya kayak, oh si Uus hidupnya gini. Enggak, ada strateginya gitu. Ini menarik banget, betul. Lu baru ngomongin gimmick, kan kita banyak ya teman-teman kejebak gimmicknya dan bingung berubahnya, melepas comfort zone lalala. Si Uus nih memang dengan kesadaran penuh. Kalau gua kan emang sebetulnya dunia hiburan tuh awam dan dulu dikira jauh kan. Jadi memang lu tuh yang pinter menurut gua. Memang lu dari awal lu udah kenal Uus banget nih siapa, or at least Uus yang mau ditampilin di panggung. Paling enggak itu. Jadi take it or leave it nih. Gitu. Dan lu punya kesabaran itu, resisten itu untuk ini. Nah, nggak semua orang tuh berani kayak gitu. Dan karena tidak semua orang berani seperti itu, makanya gue kasih tahu resiko-resikonya gitu. Jadi kayak bang, gue udah ngikutin jalur lu. Banyak lah orang yang cerita sama gue di DM apa segala macam, cerita kalau hidupnya berubah lebih baik setelah nonton konten gue apa segala macam gitu. Tapi ada juga yang akhirnya setelah mereka mendapatkan keuntungan itu, setelah mereka merubah diri mereka atau merubah mindset mereka, akhirnya jadi lebih baik. Nah, masalahnya ada lagi, terus gue bilang kayak, bang gue harus gimana ya? Nah, ini nih namanya teori dukun nih. Jadi lu bergantung sama orang. Jadi seakan-akan gue kayak orang yang bisa baca tarot gitu. Jadi kayak, aduh ada pilihan tender nih, ada proyek gini-gini yang gue ambil yang mana ya? Tanya Bang Uus deh, Bang Uus bahkan. Nggak gitu bro. Padahal lu yang paling tahu medannya kan. Nah waktu sebelumnya perjalanan kemarin, lu jalanin itu dengan filtering ilmu-ilmu yang lu dapat dari lu tontonan lu apa segala macam, akhirnya lu jalanin hidup lu. Pas itu sudah lu dapat nih, lu achieve nih kesuksesan yang emang lu pengen, akhirnya berhasil, lu jadi pengen aman terus gitu. Padahal lu bisa di situ karena lu nggak cari aman, bangsat gitu. Uang itu bikin orang jadi dilematis gitu. Jadi kayak apakah gua harus sama seperti effort gua dulu, atau gua
sekedar mempertahankan ini gitu. Gue tuh salah satu perkataan bos gue yang paling gue inget sampai sekarang, gue inget banget dia cerita ini tahun berapa ya? Tahun 2006 ya, anjing udah lama banget. 2006. Dia cerita dia selama berkarir, dia bilang akhirnya dia bikin perusahaan sendiri, dia bilang gue sebagai karyawan, gue nggak pernah gaji gue 10 juta. Waktu itu cukup besar lah. Dia bilang, kenapa lo nggak pernah gaji lo 10 juta? Nanti ntar gue akan terlalu takut untuk mengambil resiko. Kalau jumlah titik nyaman gue terlalu nyaman, gue nggak akan berani ngambil resiko jatuh untuk lompat lebih tinggi lagi. Terus gue tuh kayak nggak pernah ngerti. Terus one day waktu itu gue pernah akhirnya telepon lagi, ngobrol lagi sama dia. Kenapa lo? Anjing. Terus dia gini, gaji lo udah 10 juta lebih. Jadi lo nggak berani ngambil resiko. Dan ya ternyata memang prosesnya tuh menanjak ke atas. Itu kalau lu lihat dari jauh, tapi kalau lihat dari dekat dia tuh grafiknya gini-gini gitu. Bawah ini nih yang kadang-kadang orang nggak mau lihat. Orang lihat menangnya, lu nggak tanya gue kalah berapa gitu. Nah, kayak lukisan yang kayaknya ngebentuk muka orang kayaknya realis banget. Taunya pas lu deketin ternyata itu kumpulan gambar kontol. Iya kan? Maksud gua kan kayak hal-hal kayak gitu kan kayak anjing ini kok bisa ya orang tuh dengan gambar-gambar kecil ini ngebentuk wajah sampai ke guratannya, sampai ke shadingnya apa segala macam itu sempurna banget gitu. Pas lu perhatiin anjing gambar kontol semuanya gitu. Gambar kontol kecil-kecil dari kontol yang digambar asal sampai digambar yang niat gitu. Nah kebanyakan orang kan kalau ngeliat orang yang sukses kan kayaknya cuma lihat di situnya doang. Kayak ngeliat lu nggak ngeliat full story-nya. Iya. Oh ya, life begin at 40. Gua tadinya anjing tua banget baru mulai hidup 40 gitu. Setelah gua sadar bokap gua kan 72 ya, kayak anjing gua tuh sempet ngomong gini ngucap. Anjing hidup masih sekali lagi kayak gini nih, mau diisi pakai apa? Ternyata life begin at 40 tuh ini kayaknya nih, semoga nih kalau lu sukses di umur 40, insya Allah sampai akhir hayat lu tuh sukses. Kalau lu bahagia di 40, insya Allah lu apa ini. Tapi kalau lu nggak bahagia di 40, kayaknya emang berat untuk balik lagi. Itu dia maksudnya. Problem, bukannya nggak ada kemungkinan, ada, tapi kemungkinan tuh semakin tipis. Jadi kayak ngeliat dulu, wah 27 tahun adalah puncak segala-galanya. Kayaknya sisa hidup abis dari 27 tuh cuma kompromi sama orang banyak, lalu lu terlunta-lunta terus mati di 70-an gitu. Sementara 27 ke 70 tuh jauh banget, lu harus tahu. Jauh banget, mohon itu 27 tuh masih bisa dikali 3 buat di sana. 27 Kurt Cobain tuh bunuh diri. Gua udah 27 kena boykot gua. Iya makanya kan. Sebenarnya karir gua mati gitu. Iya. Tapi kan lu maksudnya lu tahu cara dapetin, karena gua berpegang teguh, gua tahu uus yang gua mau tuh di mana dan lu bangkit lagi. Kayak gua tuh ngeliat, gua suka banget sama Dave Grohl kan. Dan Dave Grohl yang bikin menarik adalah ya karyanya berubah seiring dengan umurnya dia dan dia nggak terjebak sama istilahnya fenomena Nirvana dan garage bandnya itu. Betul. Meskipun dia juga sedih ya 2 kali kehilangan sahabat, tapi menurut gua itu kebahagiaan yang sangat hebat di mana dia punya rahasia yang nggak dikasih ke orang kalau reason dia kenapa dia masih bertahan gitu. Iya, dia punya itu udah paling nikmat lah, maksud gua keterima terus sebagai diri lu tuh buat gua luar biasa. Dan ternyata paling enggak kalau lu nggak diterima ya paling enggak lu tetap dapet diri lu. Itu sih itu yang sulit dipertahankan gitu. Terutama gua rasa banyak ya, maksudnya ya kayak tadi misalnya kejebak gimmick lah atau apa gitu kan. Anjing itu ribet loh gitu. Itu banyak yang akhirnya juga cerita sama gue, bang gimana ya bang ya gue sekarang gini segala macam kayak gue ngelihat lu begini. Enggak, lu jangan lihat gue sekarang, gue bilang gitu. Kayak itu hidup lu jalanin, lu nikmatin. Jadi suatu hari lu bakal punya kata-kata lu sendiri, lu bakal punya cerita lu sendiri. Dan nantinya ketika lu ngomong dan lu sudah melewati proses itu, bakal lebih valid. Dan ketika lu gagal, lu tidak akan menyalahkan gua atas gara-gara gua dengerin si ini nih, gua jadi begini gitu. Enggak, jadinya kayak nantinya lu ntar setelah jatuh bangkit lagi ya itu karena lu dan pemikiran lu gitu dan mindset lu gitu. Gue lupa ini yang ngomong ke gue siapa ya, tapi gue inget banget kata-katanya. Dia bilang, enggak, hidup tuh harus realistis, lu harus analisa apa beban hidup lu, apa yang jadi tanggung jawab lu, apa ini. Dan
diterima itu sebagai kenyataan. Jadi itu baru setengah bener ternyata hidup harus realistis. Terus dia bilang, ya udah terima aja dengan bener, lalu dijalani dengan sukacita. Anjing itu gue tadi pertama anjing omong kosong banget apa dan segala macam. Karena kayak wah iya ya gitu. Jadi lu nggak boleh denial, tapi lu juga tetap harus happy at the same time. Nah, dualisme itu sih yang susah. Kadang orang-orang tuh ya happy mau happy-nya aja, nggak ngelihat bagaimana keadaannya harus kita pikul. Atau orang-orang tuh ngedown sedown-downnya karena terlalu banyak menganalisa apa yang harus jadi bebannya dia. Nah ternyata lu harus jalanin itu dua-duanya dan itu yang anjing itu easier said than done sih gitu. Menjalani hidup dengan sukacita itu kayak klise ya. Maksudnya kayak nggak mungkin dijalanin. Tapi memang ternyata ya Dri ya, memang begitu. Iya. Maksudnya Lu baru ceritakan kemarin. Iya, gue kalau dipikir-pikir dulu waktu nggak ada duit kayaknya lebih nggak sepusing ini. Nah pada saat tantangannya jadi makin berat seperti sekarang, jadi jangan lu lihat harta ya, harta juga bisa jadi ujian nggak nih kayak Habib Jafar gua. Bagus. Ya emang sekantor sih. Bisa jadi ujian. Nah bagaimana menyikapi ujian ini dengan mengingat, kemarin gua bisa jalan dengan lapang dan berarti ini juga harus bisa lebih itu sih ya. Tau lah. Sama ini, gua ada temen gua yang gua dibisikin dan gua kayak gampar banget nih. Dia bilang, ya tapi emang gitu sih Dri, bahagia tuh buat yang berani aja. Nah bener, tapi itu bener Dri, itu bagus banget. Tapi itu tuh luas banget artinya. Iya, tuh kayak, wah. Gua tuh hal yang paling pertama gua lihat adalah istri gua. Dulu kalau gua nggak berani buat ngelawan stigma orang, gua nggak berani untuk ngambil resiko, untuk kayak apa namanya kayak ya emang fetish gua ada di dia. Secara muka tuh adalah ini wanita yang selalu gue impikan ketika dia nggak make up polos banget, ketika make up binal banget gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya. Terusnya orang paling berani emang. Terus iya sebenarnya kayak ya ini yang gue mau gitu. Apapun yang terjadi sama karir gue, yang gue tahu adalah ketika titik gue udah selesai, gue bisa mencari kebahagiaan yang lain. Dan bisa mengisi kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin dicari sama orang lain yang mungkin bisa gue bantu menuju kebahagiaannya gitu loh. Ya, tapi ya itu benar. Tapi gue ada satu lagi yang gue suka banget dari cerita lo. Itu bukan cuma tentang hubungan lo dengan istri lo ya. Maksudnya bukan cuma tentang lo membela dia. Wah itu luar biasa. Tapi ada lagi yang gue suka dari lo adalah gue kalau nggak selalu inget kalau tindak laku gue ini sembarangan itu cuma bikin dia nangis, wah gue mungkin bisa lebih liar lagi. Jadi gue pun juga menahan diri, dan menahan diri lu tuh nggak mereduksi itu siapa. Itu yang susah kan, kadang kan demi kebahagiaan orang lain nih kita harus jadi berubah, tapi lu tuh nggak kebahagiaannya dia tuh juga menjadi dorongan yang buat lu. Dan itu anjing itu. Ya kan orang mikirnya kayak wah karena uusnya apa segala macam. Padahal kan di sisi lain juga ternyata ada support dari istri gue yang kayak kamu kenapa udah lama nggak komentarin soal ini itu segala macam. Gue bilang kayak Bun aku takut, maksudnya kayak aku nanti gini-gini ntar yang kena imbasnya kamu lagi, Cio lagi, dikata-katain orang lagi apa segala macam. Terus kayak emang selama ini kamu ngasih tahu aku tuh nggak aku dengerin ya gitu. Emang selama ini kita ngobrol tuh cuma sekedar basa-basi suami istri ya gitu. Ayah, kalau kamu diserang orang lagi karena masalah kamu ngomong apa segala macem, nunggu masalah segede apa lagi sih buat kamu percaya kalau aku tuh nggak bakal kemana-mana gitu. Hebat. Jadi kayak, gue tuh tipikal orang yang kalau dilarang ngelawan, tapi kalau gue ketemu sama yang ngerti dan mencoba paham, gue tunduk sendiri. Iya, lu ngerem sukarela kan? Iya. Nah jadi, itu yang benar sebetulnya. Iya. Jadi kayak gue tuh tidak lagi dengan dunia malam tuh nggak kayak seliar dulu. Karena gue kayak anjing kok gue jam 2 jam 3 kok gue nggak dicariin ya gitu. Gue sampai nelpon bini gue kayak, Bun aku nggak pulang loh nih. Maksudnya gue pulang pagi ini berhari-hari sampai 4 hari berturut-turut gitu. Masa lu nggak marahin gua sih gitu? Ya nggak apa-apa kan, siapa tahu ayah ketemu teman ayah yang udah lama nggak ketemu. Udah gitu juga siapa tahu ayah lagi ketemu sama temen yang emang lagi punya masalah. Aku kan nggak tahu. Yang penting kan kamu pulang, kamu juga nggak ngapa-ngapain.
Terus juga, lagian ngapain aku nyariin kamu, orang aku ngantuk, wah bangsat, gue bilang kayak, oke, nah tiba-tiba gue di rumah aja tuh, semingguan lebih tuh gue di rumah aja. Ini yang gue bilang tadi, melangkah jadi lebih jauh karena bawa beban gitu. Jadi bawa beban lu malah justru bikin lu makin jauh lagi gitu. Emang, ya jadi kayak, ya itu tadi, pertama mungkin lo harus belain ego lo demi menemukan diri lo melangkah. Lalu sudah ketemu diri lo, dan apapun yang lu punya berlebih, ya ini harus bawa orang lain ternyata. Kalau enggak lu gila sendiri, men. Gila sendiri karena, ya ampun. Kita ya banyak kan teman-teman ya, maksudnya udah sukses, udah apa, dan merasa kebingungan kenapa gua nggak happy juga ya, kenapa nggak happy? Enggak, jawabannya sebetulnya lu happy, lu udah penuh, lu kurang berbaginya. Nah itu yang Habib Jafar. Wah, itu yang. Tapi itu bener, maksudnya kayak, Iya. kayak ternyata memiliki rumah karena nabung dan pelit, Iya. dan membeli rumah sembari berbagi sama temen. Iya. Itu tuh rumah kita tuh anget gitu, kayak, Iya. kayak apa ya? Kayak tiap kali gua ngajak teman gua kesini tuh kayak, anjing ya Us ya. Iya. Akhirnya ya gitu. Jadi bukan yang gue pas udah punya rumah kayak, aduh gue kontak siapa ya yang mau ke rumah gue gitu. Jadi anak-anak yang datang ke sini juga karena ikut proses ya, ikut barang apa segala macem, dan beda hasilnya emang pengusaha yang emang ngirit, ya, sama pengusaha yang emang nggak punya uangnya bukan karena ngirit, karena emang sibuk, ya udahlah yang penting ini karyawan dibayar, ini dibayar gitu, beda gitu. Ya gue sih misalnya MLI lah kita anjing. MLI itu emang salah satu test case gue. Gue sih dulu orang yang individualis banget ya. Oh sangat? Wah, bener setan, gak ada yang mau tahu. Wah, gue mau bikin show sendiri lah. Tai lah premis, tai lah suci, apa sih? Orang pengen berkarya doang dilarang-larang KPI, apa sih? Beda tes. Orang tuh kalau misalnya buat ketawa tuh relatable orang tuh ini beda-beda dong, bro. Banyak teori ya. Yoi. Ternyata, jadi ya. Apa itu pernikahan? Aduh, ternyata kepleset-pleset. Tapi itu yang gue suka dari lu adalah dalam lu berproses itu, lu tuh mengakui kalau lu tuh, dulu tuh gue terlalu ini kayak. Gue merasa ternyata orang mau maju harus jilat ludahnya sendiri. Iya, itu quotes lu kan? Iya, karena ludah siapa yang mau lu jilat ya? Selanjutnya mau gimana? Itu quotes lu yang paling diingat sama orang tuh ya itu. Karena emang lu mengamini proses itu, dan kayak gue tuh paling suka kalau Adri, gue ketemu Adri terus gue ceng-cengin soal realita hidup dia, terus kayak emang gue tuh paling malas gitu kalau lagi ketemu Us tuh gue paling malas karena udah dicengin dapat insight gitu, jadi kayak ya Uus menurut gue tuh kan sebetulnya paling takut ada orang yang respect apa gini. Karena gue takut Jumawa, karena gue tendensi Jumawa tuh gede banget. Tentunya Jumawa udah gak lucu, ternyata respect doang. Nah, Uus tuh salah satu orang yang pertama kali kenal dia tidak pernah memandang itu, dan dia langsung lihat gue, dan itu bukan perasaan yang ngenakin sih. Iya betul, iya. Tapi ternyata setelah sekian lama, ternyata butuh nih orang-orang kayak gini deket gue, kalau enggak gue lupa daratan. Ternyata idealis bisa jadi gimmick juga, gawat ini. Jangan-jangan idealis gimmick gua. Iya. Nah, iya. Bangsa harus diruntuhin ternyata. Harus jadi bahan tertawaan. Orang yang pertama mungkin apa ya? Orang yang selalu mungkin dulu tuh kayak nama lu tuh di komunitas tuh kayak serem banget gitu, kayak Adri itu pure gitu. Adri itu pure stand up. Maksudnya lu bener-bener keresahan, bener-bener maksudnya secara punchline juga lucu gitu. Jadi orang-orang tuh banyak respect banget sama dia gitu. Nah, tapi di sisi lain gue pernah beberapa kali ngobrol sama dia tuh kayak, enggak gitu. Sebenarnya nih ada beberapa hal yang emang dia bitter, ya, jadi kayak bikin benteng. Nah, nggak tahu kenapa gue bercanda sama dia, ternyata langsung masuk ke kerajaan dia tanpa harus ngerobohin benteng dia gitu. Jadi kan ganggu ya. Anjing kurang tebel apa benteng gue bangsat, kenapa dia masuk gitu. Nah, dari dia tidak tertipu seperti yang lain gitu. Terus gue tuh sering bilang sama dia, ayo dong Dri, minum masuk mata dong, ayo dong, Sri Mulat gue gitu-gitu. Kayak gitu. Asal lo tau Dri ya, itu komika daerah tuh gue ngebercandain dulu kayak gitu, kayak, bang itu nggak apa-apa bang sama bang Andri begitu, sumpah Dri. Nggak apa-apa, Adri tuh nggak seperti yang lu lihat, gue bilang gitu kayak, nggak, cuman kan maksud gue kan kayak Adri tuh punya beban untuk kayak ngasih tahu ke komika daerah kalau
kalau stand up gini juga nggak apa-apa gitu, lu siap ya effort lu ditambah aja gitu, maksudnya karena lu nggak ikut kompetisi apa segala macam gitu kayak. Tapi jangan bang, maksudnya Bang Adri tuh gini. Sampai Adri waktu itu di Jogja, di depan anak-anak stand up, yang semuanya tuh mungkin yang kenal Adri yang di dalam benteng itu ya, sedikit lah. Gue bilang, ayo dong Adri, ini dong, anak-anak udah pada gini kayak, jangan gitu kayak, ayo dong Adri, lagi minum gini, have fun sama anak-anak apa segala macam, masa nggak ngejokes gitu kan. Aduh gue nggak bisa nih kalau gue di-push kayak gini nih bro, kayak ekspektasi tongkrongan harus gue iniin apa, bacot gitu loh, tapi bercanda dia gitu kayak, tiba-tiba begini, sah gitu. Anak-anak langsung anjing rubuh bro. Tapi ternyata setelah orang itu suka tidak mau merobohkan hal itu karena mereka takut memulai dari awal. Tapi dengan yang roboh itu direnovasi ternyata bisa jadi lebih bagus dari. Ya nggak sih kayak bener. rumah dirobohin yang awalnya old school pilar-pilar gede kayak rumah-rumah sinetron zaman dulu dirobohin dibangun jadi minimalis gitu. Ya itu tadi maksud gua buang air tuh itu maksudnya. Tapi ya ML itu sedikit banyak ya itu cara gua lah gitu untuk lihat dan ini, dan gua seneng banget gua kayak melihat orang berhasil, melihat orang bisa ini. Gua tuh ternyata gua bisa juga ya. Gua kira tuh gua bahagia kalau gua tuh sukses gitu sendirian, dan ini ternyata anjing sukses buat banyak orang tuh juga terapi yang menyenangkan banget gitu. Kalau enggak gua akan merasa keren sendiri. Jadi sebetulnya judul-judul spesial gua, terutama Lu Pikir Lu Keren atau Tahu Deh Yang Pinter, itu sebetulnya mantra yang gua ucapin sendiri ke cermin gua biar gua tuh sadar. Kalau enggak gua akan terjawab, ini nih stand up yang bener ini nih. Kayak lu semua sama aja ya, termasuk dia gitu maksudnya kayak gua juga sama betul. Tapi kan orang-orang yang mendewakan lu kan tidak mau melihat kalau sebenarnya bentuk terapi seorang seniman itu kan berbeda-beda gitu. Yang sebenarnya kayak buat expressing something sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kayak ekspresi itu tuh ya emang itu lu ngaca gitu. Kayak Gua akan kayak banyak cerita kayak terutama gua banyak kekesalan sama orang-orang yang merasa lebih intelektual, terus nggak mau memaafkan kalau orang lain punya ketersinggungan yang berbeda sama dia. Padahal dia sama ya. Salah satunya fenomena rendang babi lah. Fenomena rendang babi ini kan kayaknya yang merasa sudah maju itu ngeledek, lu tuh itu makanan orang jadi ini. Tapi lu yang merasa maju, lu ke konser musik juga belainnya pawang hujan. Anjing, kok lu berani-beraninya? Orang yang percaya pawang hujan kesel sama orang yang tersinggung sama rendang, lu juga sama aja. Sama aja, iya. Oh iya itu, iya bener. Lalu gimana sih gitu? Iya. Jadi intinya mungkin di special yang lu semua sama aja tuh kayak tingkat ketersinggungan orang tuh beda-beda. Ya sebenarnya lu semua sama aja. Cuman di beberapa kasus karena lu tidak tersinggung bukan berarti lu jadi emang lebih baik, lebih baik gitu. Iya, ngerti. Maksudnya kalau lu merasa istilahnya mau bikin negara ini lebih maju, lu bela isu-isu yang jadi kepentingan bersama, dan jangan cuma isu lu doang gitu loh. Iya, ngerti. Nah, terus ntar yang bagian gua akan ngomong kayaknya banyak hal-hal kayak ya menjilat ludah sendiri sama ini. Gua tuh sekarang mulai takut misalnya ada karyawan atau misalnya ada misalnya penonton perempuan, gue tuh ngefans, gue tuh suka takut bagaimana cara bersikap. Karena gue nih makin tua, karena tua tuh kan mulai nggak peduli ya gitu. Maksudnya entar gue ngeledek-ledek orang-orang seksual harassment, tentunya gue juga begitu lagi. Tapi karena udah tua, gue ntar ngerasa kayak, kamu digituin aja tersinggung gitu. Gue tuh takut gue. Terus tiba-tiba keucap kayak, ya wajar loh dandanan kamu kayak gitu. Iya. Pantesannya disul-sulin orang. Jadi yang awalnya mungkin kita berpikir banyak karena mungkin memori RAM kita makin lama makin penuh ya. Jadi ya sebisa mungkin yang buang-buang yang gak penting lah. Jadi hal-hal yang kayak harus mikir kayak enggak, nanti ini tuh perempuan itu harus ada kemajuan ini segala macam. Jadi overload nih. Baju kamu tuh mancing. Jadi gitu. Iya. Tentunya gue begitu juga. Iya. Karena kan kalau tua tuh ngerasa ya mungkin umur udah pendek lah. Kapan lagi begini? Betul. Bikin blunder. Betul. Ya orang dia bilang demam, saya pegang jidatnya, kenapa dia marah?
hal yang paling bisa kita lakukan ketika kita punya power adalah membela semua orang. Tapi sayangnya, Ya, nggak tidak semua orang, bisa dibela atau belum mau dibela juga. tidak semua orang tuh menyenangkan gitu. Iya. Sebagian orang nyebelin, masa kita mau belain orang nyebelin? Enggak, gue sih nggak mau gitu. Iya. Gitu aja. Kalau gue jadinya kayak kalau sekarang, udahlah. Gue ingat ngobrol sama Joshua. Anjing. Oh, Joshua, emang tapi lu Bang, lu mah kan nggak kelihatan tua. Ini lu masih oke lah keren. Terus gue bilang gini, Jo. Gue tuh target keren tuh udah nggak ada, Jo. Kalau gue tuh target nih ya, kalau ada anak yang lebih muda atau ada misalnya perempuan dia diajak tos tuh nggak awkward, udah itu aja. Berarti dia nggak terancam sama keberadaan Iya. daripada gue sok keren gitu, kita mesum kan gue takut ya. Pokoknya ditosin nggak ini, dirangkul nggak awkward. Gimana kabarnya gitu, udah itu aja cukup. Gue tidak usah lagi keren-keren, mau pakai Jordan, tidak usah. Terus kayak sekarang gue komentar apa, nah ini Bang, ini Uus yang dulu balik nih, gue bilang kayak, gue nge-tweet apa tuh bukan buat kelihatan keren, maksud gue tuh kayak, ya karena menurut gue ada hal yang mengganggu gue, kayak ngeliat orang di Citayam, kayak ini anak-anak muda nggak peduli dengan negeri apa segala macam, terus gue bilang kayak, bro, daripada dia tawuran, kelitih, ikut geng motor gitu, mendingan dia ke Taman Puring gitu, atau nggak ke Poncol, beli baju buat ke Fashion Week. Nah itu menurut gue lebih baik gitu. Walaupun nanti akhirnya ada yang tidur di terminal, apa segala macem. Ya memang semuanya ada efek negatifnya. Cuman di sisi lain, buat kita Indonesia nih yang banyak brand clothingan lokal, harusnya kita punya tempat kayak Harajuku, bahkan ada yang sebutannya Haraduku. Karena itu duku atas kan. Iya, Haraduku. Sebutannya seperti itu. Harus tahu, maksudnya Harajuku pun itu dulu fashion yang dihina-hina sama orang kotanya. Betul. Itu orang kampung pinggir itu. Sampai orang-orang luar negeri tuh sengaja bawa baju nih spesial yang ibaratnya dia bawa pakai hoodie atau enggak pakai coat yang panjang gitu, dibukanya pas sampai Harajuku gitu kayak. Karena mereka cuma diterimanya di situ. Jadi kayak mungkin kalau sekarang gue mikirnya, sekarang mah udah bukan lagi kayak apa ya, kayak wah ini gue harus membela ini nih biar maksudnya yang ini tuh terwakili gitu. Ini kalau gue sekarang kayak common sense aja lah gitu maksudnya. Dan gue tuh terganggu loh sama cara media-media atau ya KOL kayak mau mempresentasikan mereka. Sok-sok jadi sohib, mau peduli, tapi padahal lu tuh ngenyek dalam hati. Gue tuh bisa lihat kayak, ngerti gak sih lu? Iya. Outfit lu berapa nih? Apa ini? Ini beneran nih pacaran, cuy. Udah kali, orang emang pacaran itu happy, nggak usah diganggu-ganggu gitu. Kalau lu beneran mau support ya perlihatkanlah ketulusannya gitu. Iya. Kalau nggak, kayak ini, kalau lu mau membadutkan orang, menurut gua ini makanya orang kan selalu bicara konsen ya. Konsen tuh bukan cuma tentang harassment dan segala macam. Kalau lu mau konsen memperolok orang, dia juga harus sadar loh lagi sedang dibadutkan lah istilahnya. Lu jangan ajak orang dia yang rasanya keren tapi padahal lagi lu badutin dalam hati. Itu anjing. Aduh. Sama kayak komika-komika yang awalnya mau diajak deep talk, tapi thumbnailnya clickbait. Nah sama dong, maksudnya orang niatnya tahu lu personal kok, kenapa yang lu tampilin ke orang hal-hal yang sebenarnya buat keuntungan lu doang tapi bisa merugikan bintang tamu lu gitu. Jadi kayak ya balik lagi uang. Betul. Man and money. Maksudnya gue jadi sekarang punya korelasinya gitu kayak dari man, money, man, ya kan? Terus kayak kita harus punya uang bulanan, monthly, mano juga, man juga, ya kan? Si anjing. Iya kan? Terus juga kita juga keluar dari money sama money ya. Itu yang jadi permasalahan manusia, apalagi laki-laki. Itu sekitaran itu aja udah, antara uang sama peju udah. Gua nggak bener. Udah. Anjing dia bisa menemukan korelasi itu antara. Maksud gua kayak salut. Kayak orang yang punya uang, yang punya money, akhirnya bisa jadi brengsek karena air maninya tidak tersalurkan dengan baik. Orang yang air maninya bagus, secara pengeluaran dia terpuaskan, bisa jadi brengsek gara-gara nggak punya duit, gitu. Gara-gara nggak punya money. Jadi kayak laki-laki itu sebenarnya lebih simpel dibanding perempuan. Gue pernah bahas juga. Perempuan itu variabelnya, aspeknya banyak, karena hal yang mereka jaga, itu cuma yang mereka jaga itu ada dua kalau buat perempuan, teteh sama pantat, ya kan? Otomatis mereka lebih protektif.
Otomatis variabel mereka dalam melindungi aset mereka lebih banyak. Kita cuma kontol. Iya kan? Itu maksud gue kayak dari situ aja gue udah ngerasa kalau sebenarnya laki-laki itu lebih simple gitu. Ya simpel dia. Lebih simple. Kalau lu bisa menuhin hasratnya dia, lu bisa dapat hatinya. Tapi kalau cewek, lu dapat memeknya belum, lu tentu lu dapat hatinya gitu. Kalau cowok tuh, lu servis dia yang bagus, lu memberikan hal yang tidak pernah dia dapat dari perempuan lain, itu hatinya bisa buat lu. Tai lah, cowok bilang kayak, ini mah beda ini beda kepala. Iya memang, kepala ini sama kepala ini memang beda kepala. Tapi, sorry banget nih, ini nyambungnya sama ini bro, bukan sama ini masalahnya. Dan bedanya lagi kayak, ya kalau laki tuh begitu udah nggak bahagia ngancurinnya banyak. Perempuan ngancurin nggak gitu banyak, paling dirinya dia doang. Kalau Lepas jilbab, ngecat rambut, pakai dogmart, tote bag. Iya. Kalau laki sekompi-kompi di bawah-bawah, temen udah rusak harus rusak. Mungkin dia pakai baju yang sama, mungkin dia pakai kaos Erigo yang sama ke tongkrongan. Tapi mungkin tiba-tiba dia kayak ada tukang parkir yang biasanya akrab, tiba-tiba dibagel sama dia. Lu kenapa gitu? Cewek gue jablay anjing gitu kayak. Anjing nggak kelihatan. Bentuk rambut juga nggak cukur. Baju juga yang dipakai masih sama gitu, tapi bisa ngancurin hal yang anjing ini biasanya nih baik-baik aja nih gitu. Explosionnya perempuan tuh ledakannya nggak besar. Ke diri dia. Kemana-mana. Iya. Wah anjing sih. Bisa nabokin ini motor dibanting gitu. Tiba-tiba dia touring gitu kayak, bro di mana bro? Di Bali gue. Lah anjing, naik apa lu ke Bali gitu? Naik motor. Kenapa lu? Enggak. Kenapa lu? Enggak. Kenapa lu? Iya nih cewek gue tai nih. Iya kan? Men money gitu. Udah jadi kayak emang urusannya cuma lu ngancurin cowok mah gampang. Kayak banyak kejadian teman-teman gue kayak dia suka selingkuh tapi giliran ceweknya selingkuh sekali. Oh iya. Dia kayak itu kesalahan laki sering ngatain cewek jauh lebih emosional. Men, siapa men yang emosional? Iya kan? Siapa ya? Di tongkrongan. Ngentot gue nggak guna banget. Enggak bro. Ini lu di tongkrongan ini lu guna bro. Lu tiap ada rezeki lu bagiin kita minuman. Lu yang biasa kita patungan, lu kalau ada rezeki kita nggak harus patungan. Enggak lu bayar lu bro. Gue nggak guna anjing. Tai. Apaan perempuan lebih emosional aja, lu belum pernah lihat kayak gitu di tempat umum kan? Lu pasti di antara lu yang pernah hidup selama ini ya, lu pasti pernah ngelihat ada cowok di tempat umum, entah di warung pecel lele, tempat nongkrong lagi ditepok-tepok begini nih. Nih, bukan jackpot. Anjing cuma bukan jackpot. Ngeluarin air mata. Air mata, bro. Sampai kayak akrab sama tukang warung gitu, sampai nginep di warung, coba berusaha buat kayak menjauhi ini segala macam dan kita kenapa lu nginep di sini? Enggak, gua kemarin kemabokan aja. Besoknya masih sok tangguh. Lu kok masih di sini? Lu kenapa kagak balik lu? Kagak apa-apa sih, nanggung aja kemarin anak nongkrong di sini. Udah gua tiduran gua di sini gitu. Enggak, tapi lu kenapa? Anjing ya bokap gue. Laki bro. Berat. Lagi bro. Ini maksudnya kayak nggak adil gitu, kayak misalkan gue ngomong hal yang getir terus dibilang kayak iya laki mulutnya kayak perempuan. Terus kayak perempuan itu lebih emosional dibanding laki-laki gitu. Kayak apa ya? Orang-orang besar yang akhirnya kayak siapapun lah yang ngancurin dunia nih ya. Itu laki-laki tau. Ya itu perang apa? Gue lupa anjing lo jadi ngomong ini. Bener gue jadi keinget. Itu perang apa kalau nggak salah ngerebutin Cleopatra tuh semua jalan perang men. Troy juga sama. Perang anjing. Laki-laki emosional anjing bawa kompi. Bawa kompi. Udah gitu kan tongkrong lagi gitu kan. Kalau lu sedih gue ikut mau bela gitu, semua udah ikut bela. Padahal gue cuma patah hati ada di sini ini orang anjing. Makanya laki-laki makin dewasa sebenarnya seharusnya semakin berbagi sih, karena dia tahu laki-laki lain tuh lagi ngadepin masalah apa gitu. Ya, lo harus tahu cukup lo tuh di mana. Kalau enggak mah repot, bro. Destruktif.
Apa nih? Anjing. Bro, pelan-pelan bro. Mati aja gua. Atau nggak usah ya sama temen cowoknya gitu kan. Kayak sama ceweknya aja kayak, enggak aku nggak marah. Katanya nggak marah. Ini nggak marah. Ya. Ya lelaki memang harus sadar dia lelaki sih. Iya. Itu bahaya. Terus kayak lagi ribut kan, berhenti pinggir jalan. Ngapain sih lo berhenti di sini? Enggak, selesaiin dulu. Aku nggak bisa nih kalau terus jalan terus masih ada masalah kayak gini. Aku nggak bisa nih. Ya ngomongin dulu aja deh di sini deh gitu. Nggak enak ya. Yang sama yang lain nggak enak. Nggak ngomongin di sini aja cepetan. Gitu. Anjing lu ya gini. Ya udah kalau aku salah gini. Ya udah sono. Keluar dari mobil. Nggak gitu dong sayang. Hey sayang. Kanak-kanakan. Laki-laki bro, simple anjing, gampang banget ketebaknya anjing emang. Jadi kayak, jadi gue ngomongin sama Adi soal bagaimana laki-laki ini terjebak dalam lingkungan noeksi itu. Jadi, ya. Nah, ini menarik nih karena kebanyakan dari kita tuh cuma tahu kayak cowok tuh kayak nyari duit yang banyak, terus berkarir yang baik, bisa menafkahi ini itu, bisa mencukupi kebutuhan ini itu dan segala macam. Tapi yang kadang-kadang mereka tidak sadari adalah itu menjadi sebuah stigma yang harus diterima dan tidak boleh mengeluh gitu. Air mata adalah sebuah hal yang haram buat laki-laki gitu. Jadi kayak pas gua ngelihat kayak maksudnya di depan mata gue gitu, maksudnya kayak cowok-cowok ini perasaan ini apa ya, kok tiap hari banget ya gitu. Kayak ya gue juga butuh waktu buat yang lain nih gitu. Buat kayak gini teh apa sih, gue sehari 2 hari sih oke lah masih have fun ya gitu. Pas udah kelamaan tuh kayak aku teh nyari apa ya gitu. Maksudnya kayak ya kalau buat seneng-seneng sih ya, kalau ini menurut lu ini masih seneng ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ternyata beberapa dari mereka tuh jam 10 nggak keluar rumah tuh kayak wah anjing nih ada yang salah sama hidup gue gitu. Iya. Anjing itu gue nggak tahu ya. Gue nggak ngerti sih lu tuh belajar ilmu dari mana, gue juga nggak paham. Gue butuh, jadi awalnya gue stand up, anjing gue ingat banget gue ketemu adik kelas gue udah berapa kali lagi wawancara podcast karena dia orang yang tadinya jadi arsitek ternama di Singapura, lalu banting karir menjadi dula, tapi dia adik kelas SMA gue. Dula tuh apa tuh? Dula tuh yang dukun beranak modern itu loh. Oh iya. Nah, pokoknya banyak lah artis makin dia. Terus dia bilang gini, anjing. Kan gue podcast, anjing ternyata tuh mulut cerewet ada gunanya juga, brengsek. Jadi gue tuh gak sadar, gue tuh kayak punya keresahan yang banyak. Jadi dulu tuh gue sering ngomel tanpa sadar, ngoceh mulu. Sampai akhirnya gue ketemu stand up, menulis tuh terapi buat gue. Gue abis itu gue tahu bahwa anjing gue harus olahraga yang keras banget biar stamina gue tuh abis dan pikiran gue gak jadi macem-macem. Lalu bahkan mengimbangi itu semua gue bermeditasi lah gitu. Tapi gue baru tahu loh, maksudnya lu sampai ke olahraga biar stamina lu habis. Jadi kayak iya. Karena anjing sama gue bangsat, ini gue baru tahu sekarang loh. Iya, karena gue melakukan hal yang sama. Gue dari 2011 2012 lah, 10 tahun gue tinju gitu ya. Dan kenapa gue suka tinju? Karena cuma tinju yang bener-bener gue bener-bener sampai abis gitu. Dan mau willing untuk kayak lu udah nggak kuat, lu masih mau maksain gitu. Sampai pola pukulan tuh kerekam di badan lu dan lu cuma mukul tanpa mikir. Dan ternyata itu hal yang paling baik dalam ngejalanin hidup ini gitu. Karena hidupnya panjang, jadi lu harus bersrategi. Nggak mungkin semuanya dipikirin. Nah, abis itu gue bahkan menyimbangnya, gue benci sih gue ngaku meditasi karena kalau terasosiasi sama orang meditasi tuh harus tenang, sayur, bukan yoga, bukan kayak gitu. Nut party. Nah tadi lu ngomongin hal itu, nah gue butuh melakukan 3 hal ini bertahun-tahun sampai akhirnya gue bisa menemukan tempat. Ternyata kalau kehidupan tenang tuh dinikmatin aja, nggak usah diacak-acak lagi. Nah, orang-orang yang karena terbiasa mengacak-acak gitu, jadi dia kalau ada air tenang dia malah ngerasa anjing, kayaknya kalau tenang masalah nih gitu. Jadi akhirnya dia ngacak-ngacak airnya sendiri ya, padahal tadinya udah tenang.
Iya, Nah itulah si orang-orang yang jam 10 malam kenapa jadi kesini gitu. Padahal ternyata menikmati ketenangan itu juga butuh belajar. Dan gue nggak ngerti kenapa lu bisa otomatis gitu. Maksudnya lu nyampe di... Anjing, gue sih effortnya gede banget. Dan itu banyak di teman-teman, terutama apalagi yang udah punya duit. Karena kan duit jadi cepet kan. Terus begitu melambat Ibaratnya dia belanja di PI, di lantai paling bawah. Udah belanja banyak juga. Nggak bikin dia miskin gitu. Iya. Dan semua jadi cepet, semua bisa jadi. Dan jadi kalau begitu airnya tenang, dan itu kan jam 10 malam ke atas tuh. Jadi lu pengen acak-acak lagi. Jadi anjing ini kaitannya banyak sih sama yang misalnya terjerat narkoba dan segala macam. Karena gue tahu persis kadang tuh bukan orang, wah dia maniak narkoba, sesuka itu sama narkoba. Tapi dia tidak sanggup menghadapi ketenangan itu karena karena pada saat tenang itu nanti diri aslinya dia keluar dan itu udah lama nggak keluar dan dia takut ketemu dirinya. Makanya harus diacak-acak lagi. Dan betul. Iya. Kan makanya kalau kayak thank you. makanya kalau kayak pendekar memperdalam jurus apa segala macam kan itu kejadiannya malam-malam tuh semua. Jadinya malam-malam karena dia harus menghabiskan itu, kalau enggak dia gila pasti di rumah. Dan dia nggak tahu kenapa dari semua komik yang gue baca, dari film-film silat yang gue pernah gue tonton apa segala macem, pasti dia akan menemukan guru terbaiknya itu di tempat sepi, terus kayak cuek, acuh tak acuh, terus kayak cuma ngasih dia satu tugas doang kayak lu ini aja, gini mah mana bisa bikin kita jago, terus kayak udah, terus habis dia tidak bisa sampai udah nggak ngeluh lagi, udah cuma semua jadi otomatis. Iya, semuanya jadi otomatis. Habis itu ternyata masih belum bisa. Terus akhirnya dia ngambil minum, terus dia ngaca. Anjing, ternyata masalahnya di gue. Iya memang. Ternyata masalahnya tuh bukan tekniknya, tapi masalahnya tuh di gue. Teknik ini tidak akan bisa masuk ke kepala gue kalau gue masih belum selesai sama diri gue nih. Berarti apa yang selesai? Apa yang jadi backstory gue? Apa yang menjadi selama ini gue bertahan apa? Sekarang gue channeling, semuanya kejadi lebih damai, lebih tenang dengan teknik yang barusan gue dapet. Bisa. Dan berapa kali Son Goku menyelesaikan fight-nya kayak lawan Jiren. Form terakhirnya waktu ngalahin, form dia yang biasa. Ya, yang menarik dari lu ngangkat Son Goku ya, anjing ini menarik banget. Semua latihannya Son Goku itu selalu lu tuh bisa gerak lebih cepat, jangan pakai dipikir. Bergerak aja. Kalau lu makin pikir gerakan dia dari latihan sama Mr. Popo itu begitu juga, sama Whis begitu juga, sama itu apa? Nah, dengan apa ya? Dengan latihan sekeras-kerasnya pakai beban itu sampai dia capek dan nggak bisa mikir lagi. Jadi hidup tuh ya dia seamless aja gitu. Dia ngikutin arusnya. Jadi nggak perlu arus tuh ditentang-tentang, diacak-acak itu nggak perlu. Gue tuh cukup beruntung karena gue kerja sama orang-orang ya. Tadinya kerja tapi punya nasihat tentang hidup gitu. Iya, itu penting loh. Ada satu bos gue lagi juga, dia nasihatin gue, Dri, lu jangan pernah lari dari monster lu, Dri. Karena kalau lu pernah lari, begitu lu balik lagi monsternya udah terlalu besar untuk lu hadepin. Dan monster itu cuma keluar pada saat air itu tenang, dan itu yang lu harus hadepin, dan itu demon lu. Iya. Jadi gue juga suka lagi, ada banyak lah anjing kok gue lupa lagi giliran gini aja. Referensi lu ini nggak pernah lu bahas di podcast lu itu ya? Enggak, gue sering bahas sebetulnya, tapi mungkin kesebar-sebar. Mungkin baru sekarang nih ngumpul semua. Ada lagi pokoknya dia clinical psychologist, dia bilang tuh, katanya lelaki tuh harus menurut, wrong. Lelaki tuh harus menjadi monsternya. Dan dari situ lu berusaha kontrol. Itu baru lelaki sungguh. Karena ada momen-momen di mana monster itu perlu keluar, dan ada momen-momen di mana lu perlu biasa aja. Nah, bagaimana lu berdamai dengan monster itu, bahwa ya ini kayak Naruto, ternyata monster itu ya bagian dari lu, nggak bisa lu pisah gitu. Dan setelah lu berdamai dengan monster lu itu, baru bisa lu pakai, baru ajak tenang pakai, lu pakai ini, maksudnya dia bisa bergerak mengikuti apapun tantangan. Karena kan ya ini, tapi lu tidak perlu apa ya jadi monster. Ada lagi yang bilang gini, lebih baik jadi prajurit tapi di sebuah kebun daripada lu menjadi tukang kebun di sebuah peperangan. Better be warrior in the garden daripada lu gardener in the war. Lu begitu tiba-tiba ada tantangan hidup yang berat, anjing, sisi warrior lu harus keluar. Iya, betul. Jadi lu harus siap terus. Jadi kayak kan banyak tuh samurai yang udah sukses
membasmi pemerintah apa dan segala macam. Main cewek, minum sake. Ya itu kan gitu-gitu itu yang kan tapi banyak dia udah sukses tuh dia perjuangan negulingin pemerintah. Abis itu dia baliknya Betani, tapi dia masih ada jiwa warrior ya karena suatu saat nanti ini keadaan kacau lagi gue bisa. Nah, tapi kebanyakan nih ternyata orang pada saat dia berkebunnya itu dia tidak bisa berdamai dengan ini lagi ini. Nah, kebun diajak perang gitu. Jadi salah tempat. Bener-bener. Jadi pas tiba-tiba ada yang ngegeser potnya jadi dibacok sama dia. Iya. Begini. Tapi kan itu bukan peperangan harusnya. Maksudnya kayak lu bisa ngomong baik-baik aja. Maksudnya lu tinggal beresin aja gitu. Iya. Nah, jadi banyak banget. Itu di manga-manga juga banyak tuh cerita-cerita begitu ya. Banyak banget tadi ya nggak mampu. Ternyata yang paling nggak mampu dihadapi adalah pada saat ketenangan itu karena lo belum berhasil mengendalikan monsternya lo. Iya, orang bisa menghadapi keramaian tapi tidak bisa menghadapi ketenangan. Salah satu contohnya adalah orang-orang yang ke Bali cuma buat nyari tenang. Itu menurut gua itu bukan solusi, lu lari. Maksud gua kayak ketenangan lu lebih banyak harus tenang di mana, di Jakarta apa di Bali gitu. Iya. Menurut gua ya lu harus cari ketenangan di Jakarta. Di tengah-tengah benar. Iya, maksudnya kalau lu ke tempat tenang lu masih tidak tenang, berarti emang ada yang salah. Ada yang salah, maksudnya lu mencoba mendistrak itu dengan ketenangan, tapi percaya tidak percaya gue sudah pernah mengalami itu, Dri. Jadi bakat gue tuh ternyata bukan di ngelawak, buat ngelucu apa segala macam, ternyata bakat gue peka gitu. Jadi kayak gue menyadari waktu gue ke Ubud pernah gitu, atau enggak gue ke pantai yang emang di villa yang emang jauh dari kayak di Peti Tengah apa segala macam yang jauh dari keramaian gitu, terus kayak gue di situ terus kayak lucu ya kalau misalnya gue bikin materi gini. Wah, ini kocak nih kalau gue bahas ini segala macam. Oh gini, terus kayak bini gue kayak, ya bisa nggak liburan tuh nikmatin. Gue bilang kayak mati dulu. Gue bilang kayak, enggak, ini aku nikmatin kok. Iya. Enggak, kamu tuh nggak di sini tau. Gue bilang kayak, nggak di sini, betul. Apa iya ya? Jadi ternyata gue mencari ketenangan, tapi kepala gue rame percuma gitu. Iya. Gue banyak banget komedian yang gue suka tuh pun juga akhirnya bertinju dan meditasi. Jadi kayak salah satunya misalnya Jerry Seinfeld dia suka banget dan Kevin Hart juga. Ya, siapa lagi ya? Dia ada lagi bilang ya kalau lu misalnya lu hidup tuh kayak lu bertinju, lu nggak bisa naik ke atas ring. Ntar gue berencana nih kombonya gini. Kayak lu main basket. Kayak lu main basket lu kan nggak bisa kayak ntar kesini, ntar ini gue bakal gini, ini bakal gue tipu, ini nggak bisa men. Lo harus menganalisa hidup momen demi momen. Ya kalau ada opportunity ya gue ngedrive, kalau ada opportunity gue harus passing ya gue passing. Lo menyikapi itu momen by momen. Nah, gimana caranya semua tuh dalam sinergi yang baik. Ya lu latihan yang bener, lu apal di luar kepala. Bener. Nah, jadi dilatih sampai capek di luar kepala dan badan lu masih ngikutin aja. Nah, muscle memory kalau itu dibilangnya ya. Yang berat adalah si setan itu mau keluar di keadaan yang mestinya anjing nih kok ini padahal lu harusnya bisa menikmati air tenang ini dan itu yang ternyata yang paling sulit sih. Ya menikmati kayak apa ya? Pada akhirnya setelah 3 tahun lebih lah gue nikah sama bini gue, akhirnya gue bisa menikmati kayak ngelihat sawah tuh bener-bener sawah gitu kayak iya gitu. Dan hal yang paling salah satu hal yang membuat kita tenang itu ciri-cirinya kalau gue ya adalah lo reflecting. Iya. Bukan nantinya gue harus gimana, tapi kayak lo reflecting gitu kayak gue ngelihat sawah-sawah gitu kayak iya ya, maksudnya kayak tidak sibuk posting aja gitu ada sawah iya jadi kayak mati lah gue tuh itu distraksi lu nggak tahu lu nggak atau enggak tapi beberapa bulan ini tuh gue bahkan kayak sehari aja kadang-kadang Instagram gue tuh plus gitu kayak nyuruh gue buat story gitu kayak gue kadang-kadang kayak enggak, gue lagi pengen nikmatin aja kayak nikmatin beres-beres rumah. Kayak waktu gue di Ubud juga gue merhatiin gitu kayak iya dulu gue dari orang Sukabumi terus gue ke Ubud, sebenarnya Sukabumi sama Ubud tuh nggak ada bedanya ya. Terus gue bilang kayak dalam hati gue kayak tapi kalau dilihat-lihat kayak ada bocah main gitu. Gue pernah tuh dulu tuh main-main di sawah kayak gitu. Mereka sadar kayaknya kalau kesenangan mereka tuh akan berakhir ketika bapak mereka sakit atau mungkin kayak adik mereka tidak ada yang biayain gitu kayak. Jadi kayak lebih reflecting terus kayak jadinya kayak gue udah sampai di titik ini gue bisa lihat mereka, maksudnya yang lain kerja terus gue bisa santai gitu terus kayak ya mudah-mudahan aja mereka punya. Awalnya kan gue kayak nggak adil nih, gue bayar untuk melihat pemandangan dari kita. Pemandangan gue tuh adalah pekerjaan orang lain, bertani, nyangkul, ngojek.
pemandangan gue tuh begitu. Jadi gue ketemu ketenangannya adalah di sini, Dri, kayak ya mudah-mudahan aja mereka punya rezeki untuk bisa liburan sama keluarganya. Itu tenang hati gue udah. Jadi gue udah nggak lagi kayak mikirin kayak ini orang hidupnya gimana ya, ini orang ini gimana. Udah gue cuma berharap berdoa gitu kayak moga-moga lu dapat kesempatan entah siapa bos lu baik kayak atau enggak lu nabung atau enggak lu dapat rezeki nomplok dari siapa gitu, lu bisa liburan sama keluarga lu. Gue akhirnya mendoakannya begitu. Dan ternyata yang balik lagi ke awal tadi, sebagai laki-laki ketika kita berbagi doa, berbagi ya, soal berbagi ya, ternyata kita cuma berbagi doa sama laki-laki lain yang kita tahu tanggung jawabnya seperti apa, terus kita doakan tuh ternyata menenangkan, Dri. Kalau lu mulai bisa damai dengan diri lu, bukan lu udah nggak peduli sama temen lu. Tapi semoga nih gitu, bro, life begin at 40, bro. Ini mau sampai kapan nih? Kayak mau sampai ujungnya di mana ini? Ya ampun. Lingkaran setan itu yang tadi gue bilang di awal banget tuh, gue bilang tuh lingkaran no exit ya. Itu tuh yang kayak semua saling support, saling nutupin, saling ini segala macam. Cuman di sisi lain kayak kita tuh kayak sebagai teman kita paham kenapa mereka begitu, tapi di sisi lain kayak kita cuma bisa berharap kayak ya semoga ketika gue keluar dari sini tuh lu semua tidak berpikir kalau gue mengkhianati lu semua gitu. Tapi emang ada prioritas lain yang menurut gue sesimpel itu prinsip ya yang bisa lu hargain gitu aja sih. Nggak, ya gue tuh juga kadang-kadang bingung Ungos tuh sama orang-orang yang kuat dalam kegelapan itu. Maksud gue gini loh, obrolan sama Ani kan itu aja ya. Kan tidak berkembang ya, obrolannya itu aja. Kenapa bisa kerja gini? Kok bisa ada di sini? Jawabannya ya nyekolahin adek. Padahal ketika mereka tahu cerita pertama, kalau mereka peka, mereka nggak akan ngelakuin itu lagi. Iya, nggak mau ikutin lagi. Orang itu ceritanya serem, bro. Iya, benar. Lu bukannya bersyukur, alhamdulillah hidup tidak perlu memilih jalur yang seperti ini, tapi malah diulang ini lagi. Nah itu karena orang-orang itu tuh, ya itu yang tadi lu bilang tadi soal pilihan lagunya kan juga sama-sama aja. Bang, ini lagi aja apa? Leave the door open. Anjing, leave the door open lagi. Berarti lu pernah berada di posisi berarti kayak anjing orang buat gak dari obrolan lu tuh gua tuh gua pengamat yang baik, Bang. Cing gitu ngeles. Gue berasumsi kalau lu tuh pernah berada di sebuah titik dalam hidup lu, di tongkrongan lu semua lagi pada begitu ya. Terus lu enggak, terus lu kayak ya udahlah gitu kayak gue lagi mikir gini, ini gelas keberapa ya bisa pamit. Gimana cara yang sopan? Kalau nggak minum kan nggak sopan nih gitu. Tapi terus kayak kita mau coba kayak coba nggak distract kayak maksudnya kayak coba ngobrol kali ya ke teman-teman kita bro kalau nggak jadi ya udah kita kali gini, mungkin botol ini habis kali ya. Iya. Botol lagi buka, anjing lah. Ya kadang-kadang kita tuh paham gitu kalau misalnya kita mencoba buat tetap bersilaturahmi gitu tanpa harus ikut-ikutan gitu. Cuman di sisi lain kan sebagai orang yang punya pemikiran yang berbeda, kita kayak ngapain ya gue di sini ya gitu kayak iya kan kayak ngapain ya, jadi kayak mendingan gue di rumah push rank Mobile Legend atau gue kayak namatin Monster Hunter kayak jadi mikirnya gitu. Soalnya ngobrol juga enggak gitu, giliran masuk ke hal-hal yang kedip. Udah, nggak usah ngomong-ngomong kayak. Nggak mau, katanya kekunci, nggak mau. Udah, gue nggak mau, udah, bahas yang lain aja dah. Iya, gitu, bisa jadi nangis massal itu nggak kuat gitu. Makanya kayak. Ingat lah, Ani itu tidak ditrain untuk ngadepin cowok nangis. Tapi gue happy banget. Gue tahu banget selalu tiap ngobrol nggak sering, tapi gue kalau ngobrol pasti sampai kayak gini. Gitu. Gue mungkin Adri salah satu teman yang bukan quantity tapi quality sih. Betul. Jadi ada beberapa teman lu yang seperti itu juga berarti itu punya pemahaman yang sama kalau memang berteman itu untuk beberapa orang emang bukan jumlah ketemunya yang dihitung, tapi setiap kali ketemu tuh ada cerita yang emang khusus buat dia nih, kayaknya gue harus cerita nih sama dia nih gitu. Jadi ini bukan ngeremehin ya, tapi kan kalau emang miskin kan kompak ya. Tapi begitu sukses naik ke atas tuh bingung kayak anjing siapa yang temen siapa yang bukan. Dan gue sangat bersyukur masih ketemu Uus lagi, dan itu menyenangkan. Dan gue juga selalu bersyukur nih ya, maksudnya kayak setiap kali lu ketemu sama gue, progres lu tuh merinding. Maksudnya kayak anjing lu ada
hal yang gue adepin yang biasanya gue tidak bisa cerita sama siapa-siapa. Lu juga Dri gitu. Ya sampai lu bawa temen lu pura-pura ngiter-ngiter kota biar lu disangkanya lu make cewek gitu, kayak biar lu respect sama teman-teman lu. Anjing Sudri. Ini kita nggak bakal bahas detail ya, tapi intinya adalah Adri tuh sama teman juga segitunya. Segitunya ada gua menemani ke dasar neraka gua. Bedanya gue gak kuat lama-lama aja. Ibarat kayak, ya udah deh, ini sayap gua pilok hitam nih, gitu. Kita pilok hitam biar bisa lu nggak nyangka join, gua. iya, Biar kita bisa join aja sama teman-teman kita gitu. Padahal mah ya mungkin kita nggak serak dengan pola pikirnya, kita juga paham pola pikir mereka seperti apa. Cuman bukan berarti kita bisa menjauhi teman kita gitu aja sih. Aduh Dri, pokoknya lo semua sama aja kapan? Kayaknya ntar lihat aja di IG-nya ML, gue juga nggak hafal, yang pasti sih Jakarta kayak 8 Oktober nih kalau ketemu tempatnya anjing gitu. Semoga Covid tidak makin naik, izinnya dapet. Ya 8 kotanya udah dipublish. Silakan dipantau aja IG. Ya, di MLI ya. Ya. Baik kalau gitu, terima kasih Bapak Adriano. Terima kasih Mas. Terima kasih. Aduh, senang sekali nih.